Kalau gue ditanya filter mekanis apa yang terbaik saat ini, maka dengan pasti gue akan menjawab RDF. Kenapa RDF? Karena mesin ini bekerja sangat efektif dan kita juga nggak perlu capek-capek untuk membersihkannya. Yang kedua, bentuknya yang kompak sehingga tidak membutuhkan space yang besar. Dan dibandingkan jenis filter-filter konvensional yang membutuhkan beberapa chamber untuk membersihkan kotoran ikan, filter ini hanya butuh box yang cukup ringkas. Lalu kenapa nggak banyak orang yang pakai? Ya, karena masalahnya adalah di harganya yang cukup lumayan gitu. Itulah kenapa jiwa tukang gua memberontak dan ingin membuatnya sendiri. Pembuatan drum filter ini kita akan mulai dengan desainnya. Jadi ini desain yang sudah saya buat seperti ini. Kemudian setelah desain ini kita kemudian akan membuat polanya, dan pola-pola ini kemudian nanti akan menjadi acuan untuk memotong bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Setelah bahan dipotong sesuai pola, kemudian kita bentuk, maka jadilah bentuk drum seperti ini, yang kemudian akan kita gabungkan dengan bagian-bagian lainnya. Dan ini setelah kita gabungkan dan kita pastikan posisinya sudah baik dan benar, maka bagian mekanikal sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyiapkan bagian elektrikalnya, yang nantinya ini akan menjadi kontrol dari mesin RDF ini. Inilah drum filter hasil karya anak bangsa. Jadi drum filter ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu boxnya dan kontrolnya di situ. Tolong diabaikan dulu kondisi boxnya yang memang sudah nggak bersih lagi karena ini sudah dibuat 5 tahun lalu. Oke, kita mulai membahas bagian-bagian dari drum filter ini. Pada box bagian depan ini kita bisa lihat ada jalur input ya. Jalur input ini adalah nantinya dari kolam ikan. Ya, kolam ikan yang membawa banyak kotoran masuk ke dalam sini. Kemudian dia akan masuk ke dalam drum. Nah, karena drumnya ini ada screennya, sehingga kotorannya akan tersaring dan air yang keluar akan bersih dari kotoran-kotoran ikan tadi. Nah, air bersihnya itu nanti akan keluar lewat sini. Kemudian akan masuk ke filter biologi untuk diproses selanjutnya. Nah, pada suatu saat kotoran itu akan sangat penuh sehingga membuat screen ini mampet ya. Mampet menyebabkan air akan naik. Nah, pada saat air naik, dia akan menyentuh sensor yang ada di dalam sana. Jadi di sana ada sensor ketinggian air. Pada saat sensor itu tersentuh, dia akan men-trigger mesin ini untuk bekerja. Nah, maka mesin ini akan mulai, drumnya akan mulai berputar, dibarengi dengan semprotan airnya dengan tekanan tinggi, sehingga pada saat berputar dan
semprot dengan tekanan tinggi, semua kotoran yang nempel di drum ini akan terlepas, dan kotoran yang terlepas itu akan ditampung di tray ini. Di tray ini kemudian akan dialirkan keluar. Nah, itulah kenapa kalau kita punya RDF kita nggak capek-capek bersihin filter. Sekarang kita coba aja kerjanya alat ini. Jadi pertama-tama kita on-kan dulu ya. Kemudian di sini ada selektor dan ada timernya. Ini untuk menentukan berapa lama mesin ini bekerja nantinya. Nah, di selektor ini kalau ke kiri itu hanya untuk memutar drum saja. Jadi biasanya dipakai pada saat kita mau ngeganti screen misalkan. Kemudian kalau ke kanan ini adalah posisi manual. Jadi drum berputar, nanti juga pompa akan bergerak, menyala ya, dan akan menyemprotkan ini. Tapi untuk sementara kita pakai simulasinya adalah lampu ini dulu. Nah, posisi tengah ini adalah posisi auto. Posisi auto yang tadi kita bicarakan, pada saat air menyentuh sensor ini, nah, dia akan menggerakkan mesin. Drum berputar, pompa menyala, menyemprot, dan kemudian pada waktu tertentu dia akan berhenti ya. Nah, seperti itulah kira-kira kerjanya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang juga ingin melakukan budidaya ikan tanpa harus capek-capek mengurusnya.